Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah. Setelah tadi malam kita tidur, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita kembali menghirup udara kehidupan. Kemudian kita bangun dan alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, materi kuliah subuh pada hari ini mengenai bagaimana kita menghiasi puasa dengan berbagai ragam amal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diperintahkan berpuasa supaya bertakwa. Terkait dengan perintah takwa di dalam Al-Quran juga banyak disinggung. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya ada orang yang bertakwa tapi tidak serius, tidak benar-benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan takwa yang benar. Tentu ini menjadi PR bagi kita bagaimana mengukur bahwa takwa kita benar menurut Allah. Tentu pedomannya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, tulus mengikuti perintah Allah. Yang kedua disyaratkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga di ayat yang lain di surah Al-Hasyr Allah juga berfirman, ya alladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kita semua ini memperhatikan terhadap pekerjaan kita hari ini, korelasinya dengan hari esok. Hari esok itu maksudnya akhirat. Apakah kerja-kerja kita hari ini berimplikasi kepada perolehan amal dalam rangka menjadi bekal dalam perjalanan panjang kita menuju akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha teliti apa yang kita kerjakan. Karena itu jemaah sekalian, dengan ayat ini dua kali kita disuruh bertakwa, dan bahwa takwa kita yang kita laksanakan itu akan diteliti oleh Allah. Apakah orientasinya adalah untuk Allah? Justru ada orang yang sebaliknya bertakwa supaya ingin dilihat, ingin dikenal, ingin tujuan-tujuan dunia. Tentu ini bukan yang dimaksud. Nah, jemaah sekalian, kalau puasa itu tujuannya adalah takwa, orientasinya adalah takwa, goalnya adalah takwa, maka ini berkorelasi dengan
sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan penuh harap. Saya kasih kata kunci ini, penuh harap. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Jamaah sekalian, berharap di sini artinya ketika Allah mengatakan kita berpuasa dan kemudian mengampuni dosa kita, tentu harus ada turunan bahwa kita berpuasa, ada amal-amal lain yang kita perbuat dalam mengisi, dalam memberikan kualitas puasa itu sehingga dosa-dosa kita diampuni. Itu tidak otomatis kita puasa kemudian diampuni, tetapi harus penuh harap. Artinya di situ ada kesungguhan, ada keseriusan, ada target di bulan Ramadan yang kita buat dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian saya hormati, dosa kita diampuni. Artinya dalam keadaan takwa itu berarti dosa kita berkurang jauh. Jamaah sekalian, 11 bulan lamanya kita hidup, kemudian kita dapatkan bulan Ramadan. Tentu kita sadar bahwa banyak sekali kita berbuat dosa, pelanggaran-pelanggaran. Baik itu dosa fisik, misalnya menipu orang, memukul orang, mencederai orang, tidak sholat, tidak mengikuti perintah Allah, tidak mau terlibat dalam urusan orang Islam. Dia diam, dia hanya duduk, tidak mau terjun, tidak mau terlibat dalam urusan agama Islam, dalam urusan masjid. Jamaah sekalian saya hormati, karena itu kita harus terlibat dalam hidup dan kehidupan ini agar kiranya dosa kita diampuni. Apalagi adanya media sosial ini, tanpa kita duga-duga banyak sekali pemandangan-pemandangan yang merusak, bahkan mengurangi nilai pahala kita. Karena itu saya sangat berharap Ramadan ini betul-betul dihiasi dengan amal-amal yang berkaitan dengan bagaimana dosa kita diampuni, bagaimana kita menuju daripada goal adalah takwa. Nah, jamaah sekalian saya hormati, beberapa hal terkait dengan amalia Ramadan atau menghiasi puasa kita dengan amal-amal ibadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kita berpuasa. Tentu puasa yang dimaksud di sini adalah puasa lahir batin. Puasa kita secara lahir kita sudah tidak makan, minum dan berhubungan dengan keluarga, dalam hal ini suami istri, mulai dari subuh sampai maghrib. Itu secara fisik kita sudah laksanakan. Dan syaratnya kita berpuasa sah. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah puasa batin. Mata kita puasakan supaya jangan melihat sembarang. Telinga kita jangan sembarang mendengar hal-hal yang tidak bagus. Waktu kita betul-betul gunakan untuk kebaikan. Bulan Ramadan ini waktunya mahal, hanya 1 bulan. Karena itu jangan lewatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Karena tidak tahu, kita tidak ada jaminan bahwa 2024 Ramadan kita akan mendapatkan. Maksimalkan di bulan Ramadan ini waktu-waktu betul-betul berharga dan kemudian kita implementasikan dengan berbagai amalan-amalan. Yang kedua, amalan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Para sahabat, tabi'in dan juga tabi'in salafus soleh di bulan Ramadan itu menjadi fokus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dari semua ilmuwan hadis, ilmuwan lainnya, ketika Ramadan semua hal itu disepelekan kembali fokus untuk Al-Quran. Sehingga sahabat misalnya Utsman bin Affan itu interaksi dengan Al-Quran, dalam 1 hari dia bisa khatam 30 juz dalam 1 hari. Imam Syafi'i
itu di bulan Ramadan dia menghatam Al-Quran 1 hari 2 kali. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Mungkin kita mengatakan tidak mampu, tapi Utsman bin Affan adalah manusia seperti kita, Imam Syafi'i adalah manusia seperti kita. Tinggal apakah kita serius atau justru kita turun dengan tarikan-tarikan dunia yang memang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Baca Al-Quran, tilawatil Quran, dalami Al-Quran, tadabburi Al-Quran, dan kemudian kita pahami dan kemudian kita amalkan. Al-Quran ini adalah sumber nilai. Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang banyak orang sepelekan. Kalau mau damai, mau hidup tentram, mau bahagia hidup, maka perbanyak membaca Al-Quran. Dengan kita tilawatil Quran, kita interaksi dengan Al-Quran, maka Allah akan memudahkan kita hidup. Allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bahwa orang-orang beriman itu bahagia hidupnya, tentram hatinya ketika dia berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang hidup di dunia ini dan kemudian malas beribadah, enggan untuk mengikuti perintah Allah, dia tidak serius. Dia beribadah karena urusan dunia, bukan karena Allah. Allah akan mengatakan bahwa kami akan menjadikan orang ini hidupnya sempit. Sesungguhnya jemaah sekalian, hidup kita itu dalam genggaman Allah. Kalau Allah berkeinginan menyempitkan kita punya hidup, tidak ada yang bisa meluaskan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ketika Allah ingin mengangkat kita punya derajat, tidak ada yang bisa menurunkan. Tapi ketika Allah menurunkan kita punya kehormatan, derajat, menjatuhkan kita punya wibawa, tidak ada manusia yang bisa menaikkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, Al-Quran ini adalah momentum agar kiranya membaca Al-Quran ini menjadi karakter, sehingga urusan-urusan dunia kita Allah mudahkan. Kemudian yang ketiga adalah salat tarawih. Salat tarawih ini idealnya itu adalah semakin panjang bacanya imam semakin bagus. Bahkan rakanya juga semakin banyak. Kalau kita di Indonesia ini ada yang 20, ada yang 8. Kalau di Madinah, di Mekah, bahkan di Madinah itu sampai 36 rakaat. Nah, kita ini kebanyakan yang 8. Ingin simple. Padahal kita tidak tahu bahwa itu adalah dorongan nafsu agar kita cepat pulang. Sekarang kita pulang ke rumah bikin apa? Mending kalau kita pulang baca Al-Quran, atau kita salat yang di salat sunnah, yang lainnya yang dibolehkan. Tapi kalau hanya pulang dan kemudian banyak bercerita, cerita dunia, menjelekkan orang lain dan seterusnya, ini justru menjadi hal yang tidak positif. Tarawih. Yang keempat jemaah sekalian adalah memperbanyak zikir, memperbanyak doa, istighfar. Di bulan Ramadan ini kita baca salawat. Perbanyak salawat 100 kali dalam sehari. Kita baca istighfar, astagfirullahalazim, kita mohon ampun kepada Allah terhadap berbagai kita punya kesalahan-kesalahan sebagai manusia, sebagai kepala rumah tangga. Tentu banyak kelalaian yang kita mendidik istri dan anak-anak kita. Pasti banyak kesalahan. Kita beribadah kepada Allah pasti banyak kurang, tidak sempurna. Maka kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam sehari. Kemudian kita membaca tasbih, tahmid, alhamdulillah, tahlil, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita ulangi sampai 100 kali dalam sehari. Kemudian kita juga membaca doa Nabi Nuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu juga 100 kali. Kalau ini kita laksanakan, insyaallah maka hati kita akan tenteram, karena sesungguhnya yang bersedih ataupun yang damai itu adalah hati. Dan hati ini obatnya atau asupannya, makanannya itu adalah zikrullah. Bukan urusan dunia,
bukan harta, bukan jabatan, tetapi kalau ingin mendamaikan hati, ingin mensejahterakan hati, ingin membahagiakan hati, diri kita ini adalah zikrullah, beribadah kepada Allah dengan berbanyak berzikir. Kemudian amal selanjutnya adalah kita banyak berbagi, bersedekah. Kita berinfak, kita mengeluarkan zakat. Zakat ini jamaah sekalian, ini adalah wajib. Apakah itu zakat fitrah maupun zakat mal, harus kita keluarkan. Kalau tidak, maka kita sesungguhnya zalim. Karena hak daripada fakir miskin yang kita juga embat, yang kita juga ambil, maka kita harus keluarkan. Kita banyak berbagi. Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan contoh bahwa bagaimana Rasulullah berbagi di bulan Ramadan itu seperti semilir angin. Mudah sekali Allah Rasulullah SAW berimpak, berbagi di bulan Ramadan. Dan tentu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi di hari-hari selanjutnya. Kemudian di bulan Ramadan juga ini kita berpuasa dan kemudian kita juga bisa umrah. Jemaah sekalian, ada kita saudara-saudara di kota Sorong ini yang sebelum Ramadan dia sudah ke Mekah. Dan dia berniat 1 bulan lamanya dia umrah. Betapa pahalanya luar biasa. 1 kali salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali daripada salat di luar Ramadan. Betapa efektif daripada nilai pahala ketika kita umrah. Dan tentu ini harus diprogram sehingga ini bisa kita laksanakan. Kemudian di 10 akhir Ramadan kita juga mengikuti Nabi dengan beritikaf. Beritikaf itu artinya berdiam di masjid selama 10 hari. Apa yang kita perbuat? Fokus beribadah. Kita tinggalkan istri, kita tinggalkan anak-anak kita, fokus Ramadan dengan berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita sholat, kita memohon ampun kepada Allah agar kiranya dosa-dosa kita terampuni. Dan 10 terakhir ini adalah sangat urgen karena di situ ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadri. Jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan amalia Ramadan ini Allah SWT memberikan kemudahan untuk mempraktekkan atau melaksanakan yang sebagian besar kita sudah laksanakan, tetapi tentu kualitasnya harus kita tingkatkan agar kiranya dosa-dosa kita yang masih ada Allah ampuni. Dan bukti bahwa dosa itu diampuni oleh Allah SWT, kita lebih mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang membuat kita malas beribadah adalah karena adanya dosa yang ada dalam diri kita. Ketika dosa itu terhapus, maka kita akan senang beribadah, gembira membaca Al-Quran, senang untuk berbagi, dan seluruh ibadah-ibadah lainnya kita dengan senang hati melaksanakan. Karena tidak ada lagi penghalang dosa yang membuat kita tidak melaksanakan ibadah. Demikian jemaah sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.